Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Selama kira-kira 14 abad, Islam berdiri sebagai agama yang dibawa oleh seorang nabi-nabian dari gurun pasir Arab Saudi dengan klaim bahwa Islam adalah agama yang dirahmati oleh Tuhan dan kitab sucinya yaitu Al-Quran adalah kitab penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat, Zabur, dan Injil yang menurutnya bahwa diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu seperti uh, Taurat diberikan kepada Musa, Zabur diberikan kepada Daud, dan Injil diberikan kepada Isa. Walaupun kita tahu bahwa kitab-kitab yang dimaksudkan oleh Al-Quran itu bukanlah kitab-kitab yang turun dari langit seperti hayalan dari Al-Quran yang turun dari langit. Dan bahkan juga para nabi tidak menerima kitab dari Tuhan kecuali Musa yang menerima dua loh batu hukum Taurat dari Tuhan sendiri. Itu pun bukanlah dalam bentuk kitab, melainkan itu dalam bentuk dua bongkah loh batu. Nah, karena klaim Al-Quran sebagai kitab penyempurna ini, maka yang seharusnya terjadi adalah Al-Quran tidak boleh membuat dirinya bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya, melainkan harus membuat kitab itu menjadi kitab yang lengkap tanpa ada kontradiksi dalam dirinya sendiri. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak mungkin berkontradiksi dengan dirinya, apalagi dengan firman-Nya. Tidak sama sekali. Jadi, kali ini kita akan membahas dan membuktikan apakah benar Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, khususnya untuk Taurat. Ataukah Al-Quran bahkan Muhammad sendirilah yang melanggar Taurat itu sendiri dan tidak terbukti untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Karena cakupan Taurat itu sangat luas dan Al-Quran sendiri sebenarnya tidak mengetahui secara detail isi dari Taurat itu sendiri, maka kita akan membahas 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa. Karena Al-Quran hanya menyinggung kitab yang diberikan Tuhan kepada Musa dan kita berspekulasi. Jadi kita berspekulasi bahwa kitab itu adalah 10 hukum Taurat. Karena Musa tidak menerima kitab apapun dari Tuhan selain daripada menerima dua loh batu yang bertuliskan 10 hukum Taurat. Itu pun bukan kitab, itu adalah dua loh batu. Sebelum lanjut, kita lihat bahwa Al-Quran bersaksi Tuhan memberikan kitab kepada Musa yaitu Taurat. Hal ini sebenarnya sudah membuktikan satu hal, yaitu bahwa Al-Quran sudah salah memberikan informasi karena seperti yang tadi saya katakan bahwa Musa tidak menerima kitab apapun dari Tuhan, melainkan hanya dua loh batu yang bertuliskan 10 hukum Taurat. Jadi untuk hal pertama, Al-Quran sudah membuat kesalahan dalam pemberitaannya. Kita lanjut pada 10 hukum Taurat dan kita akan lihat karena Al-Quran tidak mempunyai 10 hukum Taurat, padahal Al-Quran sendiri yang mengaku bahwa dirinya menjadi kitab penyempurna bagi kitab sebelumnya yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, tetapi tidak memiliki 10 hukum Taurat itu. Jadi saya kutip langsung dari kitab Taurat sendiri yaitu kitab Shemot atau kitab Keluaran. Keluaran 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Namun saya tidak akan membahasnya secara utuh, tapi saya akan membaginya dalam dua sesi. Dan video yang pertama ini saya membahas tentang hukum Taurat, 4 hukum Taurat yang menyangkut relasi dengan Tuhan. Dan pada video berikutnya, sesi berikutnya, saya akan membahas tentang 6 hukum Taurat yang menyangkut dengan relasi bersama manusia. Jadi kita lihat saja relasi Al-Quran Muhammad dengan Tuhan ataukah berhala. Kita lihat pada hukum yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Pertanyaannya adalah, siapa Allah atau ilah yang mengeluarkan Israel dari tanah Mesir? Dalam kitab Shemot, kitab Keluaran sendiri, Allah yang mengeluarkan Israel dari tanah Mesir adalah Yahweh. Dalam hukum pertama sendiri, dalam hukum yang ini, dia juga menyatakan bahwa dirinya adalah Yahweh. Allahmu
Allah bangsa Israel. Dan juga Taurat bersaksi bahwa Yahweh itu adalah roh, seperti yang kita baca dalam kitab Kejadian. Lalu Allah mana yang diperkenalkan Al-Quran dan Muhammad? Apakah Yahweh ataukah Allah yang lain? Mari kita lihat, kita baca ayat Quran yang ini. Quran surah 27 ayat 91. Aku, dalam kurung Muhammad, hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, dalam kurung Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim. Pertanyaan lagi, siapa Tuhan orang Mekah menurut ayat ini, menurut ayat Al-Quran ini? Siapa Tuhan orang Mekah? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah nama Tuhan orang Mekah menurut ayat Al-Quran ini. Selain itu, tidak ada satupun ayat Al-Quran ataupun hadis ataupun dari 99 nama Tuhan dalam Islam, tidak ada satupun yang menuliskan tentang nama Yahweh. Bahkan eksistensinya yang adalah roh tidak ada tertulis di dalam kitab-kitab Islam. Tidak ada. Jadi dengan kata lain, perintah pertama ini telah dilanggar oleh Muhammad dan Al-Quran dengan menghadirkan Allah atau ilah yang lain selain daripada Yahweh itu sendiri dan memperkenalkannya kepada orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Apakah dalam Islam ada suatu tradisi yang menyerupai penyembahan berhala? Ada. Jawabannya ada. Ka'bah itu adalah peninggalan para penyembah berhala, para penyembah pagan. Dan ketika Muslim melakukan haji dan tawaf, itu juga tradisi peninggalan penyembahan berhala. Mari kita lihat hadis ini. Sahih Bukhari. Ini Sahih Bukhari 4027. Telah menceritakan kepada kami As-Shalt bin Muhammad. Dia berkata, aku mendengar Mahdi bin Maimun berkata, aku mendengar Abu Raja Al-Taridi berkata, dulu kami menyembah batu. Apabila kami mendapat batu yang lebih baik, maka kami melemparkannya dan mengambil yang lain. Dan apabila kami tidak menemukan batu, kami mengumpulkan segenggam tanah, lalu kami bawakan seekor kambing, kemudian kami peraskan susu untuknya, lalu kami tawaf dengannya. Jadi saudara-saudara sudah lihat, tawaf itu adalah tradisi dari para penyembah berhala. Kalau masih kurang jelas, mari kita lihat Quran surah 2 ayat 158. Sesungguhnya Safa dan Mawar merupakan sebagian syiar dalam kurung agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah dan berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat tafsir dari ayat ini. Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa ayat ini turun tatkala kaum muslim tidak bersedia melakukannya. Disebabkan apa? Kenapa kaum muslim tidak mau melakukan haji, melakukan umroh? Karena menurut kaum muslim, menurut tafsir Jalalain, disebabkan orang-orang jahiliyah dulu biasa tawaf di sana sambil menyapu dua berhala yang terdapat pada keduanya. Jadi muslim sudah tahu bahwa itu adalah perlakuan penyembahan berhala. Makanya mereka tahu, mereka tidak mau melakukan hal itu. Jadi itu sudah jelas, itu sudah sangat-sangat jelas bahwa Ka'bah, kewajiban haji, tawaf adalah warisan para penyembah berhala yang sekarang dilanjutkan oleh Muslim, oleh Islam. Bahkan bukan hanya itu, menurut hadis bahwa mencium Hajar Aswad dan Rukun Yamani yang adalah batu dapat menghapuskan dosa. Bukankah meyakini bahwa batu dapat menghapuskan dosa adalah berhala? Apalagi sampai mencium, melakukan sebuah ritual
untuk batu itu. Jadi, dengan kata lain, perintah kedua dilanggar oleh Muhammad dan Al-Quran. Kita lanjut kepada perintah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Pertanyaan, apakah Muhammad dan Al-Quran menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Kita baca di Quran surah 2 ayat 136. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Muhammad mengaku mendapat wahyu. Dari ayat ini, Muhammad mengaku mendapatkan wahyu dari Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, lalu menipu orang dengan segala pemberitaannya. Terbukti dari dua hukum yang tadi kita lihat, yang tadi kita bahas. Itu artinya bahwa Muhammad secara sembarangan menyebut dan menggunakan nama Tuhan. Belum lagi dia mengatakan bahwa dia diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat. Bukankah itu adalah fitnah dan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Terbukti perintah yang ketiga pun dilanggar. Kita lanjut pada perintah yang keempat tentang relasi dengan Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Setelah kita melihat hukum dari hukum yang pertama hingga hukum yang ketiga, di mana ilah yang diperkenalkan Muhammad dan Al-Quran bukanlah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, melainkan hanya ilah lain yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta penyembahan yang diwarisi Islam dari para penyembah berhala, antara lain haji, tawaf, dan seterusnya. Maka kita dapat menyimpulkan pada hukum keempat ini bahwa Islam tidak menguduskan hari Sabat. Karena yang mereka lakukan adalah melecehkan hari Sabat dengan melakukan penyembahan berhala terhadap ilah lain, dan bukan melakukan penyembahan kepada Tuhan yang memberikan 10 hukum Taurat. Kita lihat, sudah sangat gamblang Muhammad dan Al-Quran melanggar perintah 10 hukum Taurat, khususnya dalam relasinya dengan Tuhan yang benar. Selain itu, kita lihat dalam Al-Quran juga pernah melecehkan hari Sabat. Mari kita baca di dalam Quran surah 2 ayat 65. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Nah, pertanyaannya, apakah ada bukti bahwa orang-orang yang melakukan pelanggaran pada hari Sabat dikutuk Tuhan menjadi kera, terutama bagi orang Yahudi yang beribadah pada hari Sabat dan melanggar perintah ini? Apakah mereka pernah menjadi kera saat melakukan pelanggaran pada hari Sabat? Apakah pernah? Ada bukti? Ada catatan sejarah? Bukankah ini pelecehan terhadap hari Sabat dengan melontarkan dusta mengenai hari Sabat itu sendiri? Terbukti perintah keempat dilanggar. Dengan demikian, relasi Muhammad dan Al-Quran tidak dibangun dengan Tuhan yang benar yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yang memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa, melainkan relasi Muhammad dan Al-Quran dibangun dengan ilah yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya jatuh pada penyembahan berhala. Dan siapa yang menginginkan manusia untuk menyembah berhala sebagai bentuk dari pemberontakan manusia terhadap Allah yang benar, terhadap Tuhan yang benar? Jawabannya adalah iblislah yang menginginkan hal itu terjadi. Sebab dia adalah bapa segala dusta, dan dia adalah pembunuh sejak awal mulanya, dan menginginkan manusia untuk mati dalam dosa mereka. Jadi, silakan saudara-saudara muslim renungkan ini dan ambil keputusanmu dari sekarang.
Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.